Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Zona Tani. Kalau kita udah ngomongin Zona Tani nih, artinya memang ada pembahasan yang menarik terkait pertanian yang ada di Indonesia. Salah satunya hari ini kita akan membahas tentang bawang merah. Kalau masak tanpa bawang merah rasanya masakan itu tuh nggak enak pasti. Tentu bawang merah itu juga kadang-kadang nih ya menjadi problematika bagi ibu-ibu rumah tangga nih ya biasanya kalau misalnya dia lagi naik, waduh. Kalau masak tanpa bawang merah tuh rasanya nggak enak sekali nih pemirsa. Nah inilah cara hari ini kita akan membahas di Zona Tani kita hari ini pertanian bawang merah terapung. Unik sekali. Karena kalau misalnya kita ngelihat tuh bawang merah ada di pasar gitu ya. Kalau misalnya di pasar terus taunya beli aja gitu. Tapi ternyata banyak sekali cara untuk membudidayakan bawang merah. Salah satunya dengan cara bawang merah terapung. Senang rasanya di studio hari ini sudah hadir narasumber kita. Ada Ibu Dr. Susilawati SPMSI. Beliau adalah dosen dan peneliti Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Bu Susi, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Nada. Sehat Bu ya. Bu Susi ini selain dosen dan juga peneliti ternyata juga punya kebun sendiri ya Bu ya. Alhamdulillah. Di rumah tadi Bu Susi menunjukkan wah cantik sekali nih. Bisa-bisa jadi objek wisata weh. Bisa. Di Ogan Ilir ya Bu Di ya? Ogan Ilir, tepatnya di Desa Tanjung Pring. Di Tanjung Pering. Wah, nanti kapan-kapan TVRI main ya Bu ya, mudah-mudahan. Karena bagus sekali tempatnya, asri gitu ya, ada gazebo-gazebonya. Wah, memang selain dosen peneliti langsung mengimplementasikannya juga di rumah dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bu ya. Wah, karena hari ini kita membahas tentang pertanian bawang Bu ya, terapung khususnya. Ini cerita dulu sih Bu ya. Kenapa Ibu tertarik untuk mengembangkan tanaman bawang merah ini Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI, selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Baik, pada pagi ini saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman saya melakukan penelitian bawang merah. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nada ya, bahwa masakan tanpa bawang itu hambar. Ada rasa ya. Nah mungkin kita melihat dulu si bawang merahnya ya Nada ya. Bawang merah itu sendiri kalau kita ketahui adalah bumbu dasar dalam masakan yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin dunia. Betul. Ya. Semua masakan harus ada bawang merahnya. Nah kenapa? Karena memang dengan adanya bawang merah akan beda rasanya kan. Akan lebih enak. Selain itu juga kita ketahui bawang merah ini sekarang tidak hanya dipakai oleh ibu-ibu untuk masak di rumah, ya sudah semakin banyak industri makanan ya yang membutuhkan bawang goreng. Itu semua ada bawang merahnya ya pada makan makanan instan ya. Jadi memang kalau tanpa bawang merah itu rasanya bagaimana ya nggak bisa. Lalu juga kita ketahui bawang merah itu manfaat lainnya dia juga bisa sebagai obat ya, jadi sebagai obat tradisional yang mungkin sejak lama sudah nenek moyang kita sudah menggunakan itu ya bawang merah. Kenapa dia bawang merah ini dipakai dalam masakan? Karena memang di dalam bawang merah itu ada aroma khas ya, yang membuat masakan menjadi lebih enak ya, lebih beraroma. Nah di situ ada istilahnya senyawa metabolik sekunder ya. Nah senyawa metabolik sekunder inilah yang menyebabkan si aroma bawang merah menjadi lebih menarik. Dan kita tahu dia ada antioksidannya ya, senyawa fenolnya, flavonoidnya ya, semua ada. Nah senyawa metabolik sekunder ini juga tadi dipakai sebagai obat tradisional ya. Jadi memang dalam kehidupan sehari-hari bawang merah itu sangat dibutuhkan. Nah, bawang merah kita ketahui ini adalah salah satu dari ya tanaman hortikultura yang termasuk dalam kelompok sayuran.
kalau dahulu ya bawang merah itu termasuk dalam kelompok sayuran rempah-rempah ya, dan rempah-rempah. Jadi memang dibedakan bagiannya. Tapi sekarang di hortikultura itu sudah dipisahkan juga, ada bagian sebagai tanaman biofarmaka. Nah, khasiatnya tadi ya betul-betul apa ya, membuat masyarakat itu tidak bisa meninggalkannya ya. Nah, dalam istilah hortikultura ada yang disebut dengan komoditas non komplementer. Oh, apa itu Bu? Kalau Mbak Nada mungkin pengen beli buah-buahan ya, yang pada waktunya harganya tinggi ya. Kalau durian lagi tidak musim mungkin mahal ya kan. Gitu. Nah, ganti aja buahnya kan. Pisang aja yang lebih ini. Itu bisa. Ya, istilahnya dia komplementer. Tidak masalah Iya kan. benar. Nah, kalau demikian bawang juga merah, bisa sayuran lain mungkin ya. Benar. Tapi bawang merah ini salah satu dari produk hortikultura yang non komplementer. Salah satu. Jadi ada yang lain juga ya. Cabai ya. Iya, Nah, betul. jadi bawang merah tidak bisa digantikan. Benar Bu. Betul-betul tidak bisa digantikan. Gak bisa Bu masak tanpa bawang merah. Ya, kalau misalnya Mbak Nada mau membuat masakan apa yang ganti aja bumbunya nanti dipakai yang lain misalnya bukan bawang merah, kan tidak bisa. Beda rasanya Bu. Jadi oleh karena itu bawang merah sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini kan terus bertambah ya, terus bertambah, jumlah semakin meningkat ya, semua membutuhkan tadi kan. Nah, ini tingkat konsumsinya pun meningkat dari tahun ke tahun ya, kita meningkat. Kalau di tahun 2023 itu sekitar 2,8 kilogram per kapita per tahun ya. Lalu meningkat lagi di tahun 2024 sampai 3,002 kilogram. Ya, walaupun kelihatannya hanya kalau dalam gram mungkin seorang itu hanya 20 gram mungkin meningkatnya ya. Tapi kalau sudah satu Indonesia ini dikali dengan jumlah kan penduduk Indonesia, benar Bu. Bahkan diprediksi nanti di tahun 2025 bawang merah itu tingkat konsumsi masyarakatnya meningkat sekitar 3,042 kilogram per kapita. Dan itu kalau kita buka di sumbernya di data Badan Pusat Statistik ya, setiap tahun memang meningkat terus bawang merah. Dan kalau Mbak Nada kan tadi katanya dosen juga ya, siapa tahu lagi melihat data. Kalau lihat ya dari produk itu bawang merah selalu teratas loh. Iya. Produk hortikultura ya selalu di atas di data di dalam apa ya persiapannya semua itu dia teratas untuk apa namanya tanaman hortikultura tersebut ya. Jadi memang betul-betul menjadi yang utama. Selain itu juga secara ekonomi juga sering mempengaruhi inflasi. Jadi katanya ya ibu-ibu Pak, kalau sudah bawang merahnya naik ya sudah bagaimana ya sepertinya. Karena nggak bisa diganti tadi Bu. Nggak bisa diganti walaupun harganya sampai 100.000. Tetap dibeli. Tetap dibeli. Bener. Ya karena itu memang saya memang kebetulan memang bidang saya itu sebagai dosen di hortikultura ya dan juga peneliti di hortikultura, jadi ya saya tertarik pada bawang merah itu. Saya kira bawang merah itu sampai ke depan insya Allah terus dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Ya, karena tidak bisa digantikan tadi. Betul Bu. Dia bersifat Setuju. non komplementer. Ya. Nah dalam sebenarnya kalau kita ingin apa ya mengembangkannya itu ya memang tidak susah sih kalau mau ya seperti karena apa ya memang dari segi pertumbuhannya memang lebih mudah. Bu, tetapi ini ya sebelum kita ke budidaya dan lain-lain, tentu kalau tadi latar belakangnya kata Ibu bahwa bawang merah ini adalah non komplementer salah satunya gitu kan ya. Mau 100.000 istilahnya sampai naik berapapun juga tetap dibeli Bu, karena
nggak makan deh kayaknya tanpa bawang merah. Mana lagi industri juga semakin berkembang Bu ya. Bawang goreng tuh kayaknya kalau makan apa-apa nih udah pada pakai bawang goreng kan Bu ya. Dulu kan cuman ya yang sayur berkuah, sayur sop gitu. Tapi sekarang Bu saya aja seneng nyemilin bawang goreng kan gitu Bu ya. Maka jadi cemilan ya. Iya jadiin cemilan cuman nggak makan apa-apa makannya itu habis bisa stoples kan Bu ya. Emang Iya benar. ternyata perkembangan bawang merah itu kemudian inovasi juga semakin tinggi gitu ya. Nggak harus jadi bumbu masakan tetapi diawetkan pun seperti itu bisa juga gitu ya. Nah gizinya pun juga banyak ini Bu ya. Iya. Ya, jadi tadi kembali ke kebutuhan itu ya selain memang pada saat peranannya yang tidak bisa digantikan tadi sebenarnya gizinya juga sangat banyak. Ya, ya ada mengandung protein ya, mengandung lemak, juga yang paling penting kan dia ada vitamin C. Ya, vitamin C, lalu ada kaliumnya ya untuk bawang merah tersebut. Dan itu tadi dia juga mengandung senyawa metabolik antioksidan. Nah, antioksidan itu juga sangat dibutuhkan ya pada kehidupan manusia. Nah, juga ada senyawa flavonoid ya dan senyawa fenol ya. Semua ada di pada bawang merah tersebut. Jadi ya hampir semua komoditas sih sebenarnya ada gizinya ya. Betul. Ya, tapi jadi artinya setiap yang kita makan ya pasti selalu ada. Tapi ya memang sifat dari peranan dari bawang merah tadi yang betul-betul berbeda dengan yang lainnya tadi Mbak Nada, yang komplementer tadi. Ya kalau masalah gizi saya kira semua yang kita makan itu sudah diciptakan oleh kuasa ada gizinya. Betul. Ya kadang-kadang tanaman yang selama ini tidak ditahu di masyarakat ternyata sangat mengandung gizi yang tinggi. Ya, itu kalau masalah gizi ya, tetap pasti ada. Betul betul. Makhluk hidup juga ya tanaman ini ya. Pasti ada manfaatnya gitu ya Bu ya. Ya. Terus salah satunya adalah bawang merah. Nah, ini menarik nih selain latar belakangnya tadi ya Ibu melihat bawang merah ini banyak dibutuhkan, semakin meninggi dan ini juga meningkatkan nilai ekonomi gitu ya Bu ya. Kenapa nih Bu? Ini sejak kapan akhirnya Ibu kepikiran mau meneliti tentang bawang merah ini Bu? Spesifik bawang merah ya khususnya ya? Ya, sebenarnya dari kalau peneliti yang saya lakukan itu berbagai sayuran lain juga dipakai saya teliti ya seperti cabai. Tapi sejak tahun 2017 ya agak lebih intens ke bawang merah. Oh iya. Nanti apa alasannya ya? Jadi kembali ke latar belakang tadi ya, Mbak Nada ya alasannya. Setelah kita ketahui ya dengan dibutuhkan dan tidak bisa digantikan ya, artinya keberadaannya sangat apa ya harus ada ya. Nah oleh karena itu begitu saya lihat bagaimana kondisi apa namanya posisi dari komoditas ini, ternyata kalau kita ketahui kan selama ini kita tahunya bawang merah itu bawa dari Jawa ya. Oh iya. Ya, jadi pusat produksinya itu ya terutama di Jawa ya, di daerah Jawa Tengah ya dan Jawa Timur itu merupakan pusat produksi yang di Pulau Jawanya. Nah, lalu di tempat lain juga ada, misalnya di NTT ya, lalu di Sulawesi, di Sumatera juga ada. Ya di Sumatera Di Barat. mana di Sumatera Bu? Saya tertarik tadi kembali lagi ya kembali ke bawang merahnya dengan jauhnya pusat produksi itu artinya untuk sampai ke tempat kita di Sumsel memang butuh biaya transportasinya besar ya, gitu ya. Untuk transportasi yang sangat jauh. Kosnya Kita besar. tahu bahwa bawang merah itu peranannya tadi berada pada bagian umbi ya. Nah, umbi. Jadi mereka apa namanya? Umbi ini yang harus diproduksi. Jadi marketable dari bawang merah tuh umbi. Jadi kalau kita bertanam pun kalau subur sekali tanpa umbi mungkin bukan itu tujuannya ya. Kita ingin umbinya yang dihasilkan yang lebih banyak karena ini bawang merah ya. Nah, kembali ke bagian yang marketable yang terus yang betul-betul peranan dari segi apa namanya kesehatan fungsi makanan tadi balik ke umbi kan kalau misalnya dengan perjalanan yang jauh umbi ini beda loh dengan biji kan dia harus bagaimana perlakuannya di jalan supaya dia tidak sampai ke konsumen itu dan masih tetap dalam keadaan Tetap segar Bu ya. segar Harus beda perlakuannya. harus beda. Nah jadi begitu
lihat bagaimana fungsinya, terus keberadaannya di Indonesia tuh di mana pusat produksinya. Jadi saya ya tertarik, kenapa sih tidak di Sumatera Selatan sendiri dikembangkan? Ya Oke. itu alasannya ya. Jadi Baik. kita memilih untuk mulai meneliti. Ya itu saya sudah 7 tahun ya. Iya, luar biasa, Bu. Bawang merah ini. Oke, karena seperti itu ternyata lumayan cukup biayanya, cost-nya cukup tinggi gitu ya untuk bisa sampai agar masih tetap segar. Ya. Kemudian juga ini juga salah satu langkah dari Bu Susi agar memangkas biaya-biaya transportasi itu agar bisa low lah ya, biar bisa semuanya menikmati gitu ya. Makanya dikembangkan oleh Bu Susi. Nah, kita akan bahas lagi semakin dalam penelitiannya ini, Bu. Dan kita harus break dulu. Pemirsa, kami mengundang Anda, silakan bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Tetapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Marilah kita berpantun Kejeramba karang ngejer layangan. Layangannya 4 pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian. Pacai. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula. Baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. Ya kawan-kawan, Pacar. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Pak yang ya. Pantun yang bersahut-sahut cuma ado di Gayung Bersambut. Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara padu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, kenapa ikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan menyosong Indonesia Maju segmen Zona Tadi. Masih membahas tentang pertanian bawang terapung bersama dengan peneliti dan juga dosen dari Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Susilawati. Dan pemirsa, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711-311-454. Kita Bu Susi masih lanjut ya Bu ya, alasan Ibu kenapa sih spesifiknya bawang merah yang sudah Ibu teliti sejak tahun 2017 tadi ya Bu ya. Iya. Baik Mbak Nada, tadi kan saya sudah ungkapkan bahwa bagaimana memotong ya untuk panjangnya transfer rantai transport dari bawang merah itu ya. Nah selain itu ya memang bawang merah kita ini berfluktuasi ya. Jadi kalau kita lihat dari 38 provinsi yang ada di Indonesia ya, memang sebenarnya semua menghasilkan kecuali 38 itu hanya 33 provinsi ya. Ada 5 provinsi yang sampai saat ini belum menghasilkan ya, termasuk DKI Jakarta ya. 4 lainnya berada di Papua. Ya, Papua. Lahan atau kenapa itu Ibu ya biasanya? Untuk produksi ini. Iya, kalau tidak memproduksi. Ya, jadi kita kembali ke bagaimana bawang merah itu sendiri. Jadi bawang merah itu dia tumbuhnya itu bisa agak daerah yang luas ya. Jadi artinya dia tempat hidupnya bisa mulai 0 sampai 1000 meter di permukaan laut. Ya, jadi tempat dia hidup bisa ya semua. Tetapi ya bawang merah itu akan jauh lebih baik pertumbuhannya kalau pada dari dataran rendah ya sampai dataran menengah dari 0 sampai 450 meter di permukaan laut. Nah dari lihat produksi tingkat kepentingan ya dari kebutuhan bawang merah tadi ya, saya ingin mencoba ya untuk meneliti bawang merah ya di Sumatera Selatan. Karena kembali ke kalau kita lihat dari data pusat statistik ya, Sumatera Selatan ini produksinya sangat rendah. Rendah Bu ya dibandingkan dengan yang lain? Iya, hanya 0,06% dari total produksi nasional ya. Hanya 1.190-an sekian kuintal, jadi hanya 1 tonan. Sementara tingkat konsumsinya tinggi ya Bu ya? Konsumsinya tinggi ya. Sebenarnya di data di tahun 2023 ya, jadi Pak Sumsel ini menghasilkan hanya 1,19 kuintal, tapi dia membutuhkannya sampai 25.000 kuintal. Jadi jauh sekali. Nah, dari lihat dari peranannya, bagaimana dia bisa hidup bawang merah itu ya, saya mencoba ya, mulai melakukan budidaya bawang merah. Ya, bawang merah dia termasuk tanaman yang kalau lihat dari segi umurnya itu termasuk yang tanaman yang berumur pendek atau istilahnya semusim. Jadi hanya membutuhkan waktu 2 bulan ya. 2 bulan Bu ya? Untuk dapat berproduksi. Jadi, nah di samping itu lihat dari syarat-syarat tumbuh yang lain, jadi memungkinkan di Sumsel. Tapi bawang merah ini adalah komoditas yang umumnya tumbuhnya di lahan kering, ya, tumbuhnya di lahan kering. Nah, dan petani Indonesia pun biasanya melakukan budidaya bawang merah ini di musim kemarau. Oke. Ya. Karena 2 bulan juga ya bisa ini ya. Ya, 2 Cepet bulan dan umumnya di musim kemarau di akhir musim penghujan. Kenapa Mbak Nadaya mereka melakukan di musim kemarau? Kalau di musim hujan itu banyak sekali serangan hama penyakitnya bawang merah itu ya. Nah itu permasalahannya kalau di musim hujan. Ya. Nah di musim kemarau pun ada masalahnya. Apa tuh? Ya, dia butuh air yang banyak. Nah biasanya petani kalau sudah melakukan di musim kemarau dia harus menyiapkan air yang banyak agar pertumbuhan bawang merah itu kebutuhan airnya terpenuhi. Jadi kan kita tahu bawang merah itu produk yang dimakan dalam bentuk segar ya, untuk bukan maksud saya dia panennya kan ada dalam bentuk segar mengandung air ya, memang dimakan diolah ya, bukan itu. Tapi saya kira
Mbak Nada nanti nggak mau tuh beli ke pasar bawang merah yang sudah Iya. ya, jadi membutuhnya belinya tetap segar walaupun istilahnya nanti tetap harus diolah dalam masakannya ya, dalam konsumsinya harus diolah ya, digoreng atau dicampurkan dalam bumbu masakan. Nah, kembali lagi tadi produksi bawang merah di Sumsel itu hanya 0,06%. Tidak sampai 1% dari produksi nasional. 0,0. Ya, oleh karena itu ya syarat-syarat tadi saya kira Sumsel cocok ya, dan mungkin bisa. Jadi kita sudah mulai melakukan penelitian sejak 2017. Nah di Sumatera sendiri ya, sebenarnya ada tuh pusat produksi bawang merah. Di mana itu? Sumatera Barat. Oke. Daerah Solo ya. Dia bahkan produksinya nomor 3 terbesar di Indonesia. Wow. Ya, setelah Jawa Tengah, Jawa Timur itu Sumatera Barat. Ya, baru biasanya NTT atau Sulawesi. Biasanya itu. Nah, Sumatera Barat ini sampai sekarang dia karena kita Sumsel kurang, ya, dia mensuplai Dari Sumatera Barat ya kita dapat ya? Iya, kita dapat dari Sumatera Barat. Dia tidak hanya Sumsel sih sebenarnya, termasuk Sumatera Utara, Riau, ya, Jambi, Sumsel dan Bengkulu. Itu semua disuplai dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, jadi dasar-dasar tadi membuat saya tertarik untuk mulai menelitinya ya. Kita coba dengan melakukan budidaya ya, baik itu di dalam polybag ya, artinya tidak harus di lahan, juga langsung ke lahan. Dan kita sudah coba semua. Ya alhamdulillah dari hasil penelitian tersebut Sumsel ini berpotensi. Sebenarnya Bu ya? Sebenarnya berpotensi. Oke, ya. karena apa Bu berpotensinya? Karena lahannya kah, luas wilayah atau cuaca? Ya, jadi kalau kembali ke sana ya, nanti kita lihat dulu. Dari 17 kabupaten ya dan kota yang ada di Sumatera Selatan ya, yang semuanya ini saya lihat mereka tuh memproduksi ya, walaupun masih dalam kuintal nih ya, belum tontonan dan kuintal. Hanya ada 3 daerah yang tidak menghasilkan sama sekali seperti DKI ya. Sampai saat ini seperti Pali saya lihat juga belum pernah produksi, dan apakah mereka tidak terdata ya, kita ada besaran dari Badan Pusat Statistik ya. Untuk peninjauan ke sana juga belum ya gitu. Saya beberapa lokasi aja seperti di Kayu Agung, Oki ya kan, Komering Ilir, di Muara Enim, di Banyuasin saya kunjungi. Nah lalu yang 4 Lawang yang juga belum ada, lainnya ada. Nah semua tapi sangat-sangat sedikit. Walaupun kalau lihat dari daerahnya sebenarnya kita itu untuk posisi tanah ya luas, mungkin itu harus dipilah-pilah juga karena memang Sumsel kan terkena lahan basah. Iya. Ya, sementara basah, dia harus di lahan kering ya Bu. Ya, karena Sumsel ini banyak mengandung memiliki lahan lebak ya. Lebak, perairannya banyak. Ya, ada banyak perairan, jadi lahan basah. Jadi sampai saat ini juga kita masih berusaha kalau di lahan itu bagaimana. Penelitian saya sampai saat ini masih skalanya kebetulan saya juga dosen jadi di Universitas Sriwijaya. Jadi di lingkungan Universitas Sriwijaya di lahan percobaan ya. Nah, beberapa lokasi yang yang pernah saya lakukan percobaan seperti di Banyuasin di Tanjung Lago itu, di daerah desa Tanjung Lago ya istilahnya namanya ya, tepatnya di desa Sukatani. Saya pernah mencoba itu melakukan budidaya bawang merah di sana. Walaupun ya Mbak Nada awalnya waktu survei kan itu harus ke petani yang mencoba. Saya sempat ya ditolak, beberapa petani menolak. Oh iya. Ya mereka bilang, Ibu kami belum pernah melakukan budidaya bawang merah. Jadi kalau ingin kita ajak kerjasama untuk coba-coba juga mereka masih ragu ya. Jadi yang keberapa akhirnya ketemu saya ya di desa Sukatani ya. Akhirnya mau ya. Sebenarnya itu daerahnya Pasang Surut. Ya. Dan alhamdulillah berhasil. Bahkan akhirnya beliau
menelpon saya lagi, Ibu kapan lagi? Mau lagi ya? Ya mau lagi. Oh. Budidaya bawang merah Menarik. coba itu di Oke, daerah. Bu. Berarti salah satu metode yang Ibu teliti ini, Ibu tadi kan sudah mencoba ya menanam di tanah, polybag juga ya mungkin ya. Kemudian sampai akhirnya ke terapung nih. Kita mau masuk ke terapung, pertanian bawang terapung. Ini sebuah metode yang cukup unik karena katanya bawang itu harus di lahan kering tapi kok terapung gitu ya Bu ya. Tapi nanti kita bahas, kita harus break dulu nih. Pemirsa, kami mengundang Anda silakan bergabung di line telepon 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Siaran TVRI Sumatera Selatan kini dapat dinikmati oleh para pemirsa dengan jangkauan yang lebih jauh dan lebih luas melalui layanan MCPC. MCPC atau Multi Channel Per Carrier merupakan suatu layanan yang cost efektif untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah yang dijangkau satelit Merah Putih dengan slot orbit 108 derajat bujur timur. Dengan dukungan teknologi satelit yang handal, layanan MCPC memastikan siaran dapat diterima pemirsa dengan cepat dan efisien, sehingga mendukung TVRI Sumatera Selatan dalam meningkatkan jangkauan siaran dan memperluas pasar. Untuk mengakses siaran TVRI Sumatera Selatan melalui layanan MCPC, caranya mudah. Yang pertama, arahkan parabola Anda ke satelit Telkom 4. Lalu tambahkan transponder Telkomsat pada receiver Anda dengan memasukkan frekuensi TVRI Sumatera Selatan yaitu 3720 horizontal dan simbol rate 32.727. Yang terakhir, Anda tinggal scan transponder Telkomsat tersebut untuk mendapatkan siaran TVRI Sumatera Selatan. Siaran TVRI Sumatera Selatan siap Anda nikmati. TVRI Sumatera Selatan siap menjangkau dan memberikan program-program terbaik bagi para pemirsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Mengajak Anda untuk bernostalgia ke masa lalu, mengukir kenangan lewat tembang-tembang yang merdu, merangkai memori melalui alunan lagu. Temukan melodi abadi di setiap nada pada program Tembang Kenangan. Sini di batas kota ini ingin ku tuliskan surat untukmu, biar
engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Setiap hari Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bayongsong Indonesia Maju segmen Zona Tani. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Kita masih membahas tentang pertanian bawang terapung. Nah, bersama dengan Ibu Susi masih di hari ini. Ibu, kayak tadi ya saya nanya, akhirnya setelah melakukan beberapa kali trial and error gitu ya Bu ya. Kenapa ini? Apakah memang spesifik terapung itu bisa menjadi salah satu alternatif yang paling terbaik untuk wilayah Sumatera Selatan saat ini, Bu? Baik, Nada. Jadi awalnya di tahun 2000 untuk yang pindah ke terapungnya ya. Tadi saya bilang saya sebagai dosen di Unsri ya, jadi kebetulan. Nah, Unsri itu memiliki lahan basahnya juga, ya. Jadi istilahnya ada embung. Di Fakultas Pertanian itu ada embung. Jadi bukan, jadi sebenarnya di Unsri ya, tapi sebagian ada yang ke pertaniannya ya. Nah, embung itu selama ini belum dimanfaatkan ya. Akhirnya mulai di tahun 2020 ya, 2021 itu sudah mulai ada penelitian ke terapung. Kita sebenarnya pada waktu itu mencoba tidak hanya bawang di terapung itu ya, jadi kita mencoba berbagai tanaman sayuran lain juga ya. Ada cabai, ada selada, caisim, kangkung ya. Semua kita coba. Nah, akhirnya sepertinya bawang ini punya peluang juga ya. Memang sayur-sayuran juga berpeluang untuk dilakukan secara terapung. Nah, kita mulai dengan berikutnya itu fokus ke bawang. Karena itu tadi kita ingin memanfaatkan embungnya Fakultas Pertanian Universitas Jaya itu di bagian pertaniannya, di Fakultas Pertanian dengan budidaya. Nah, 3 tahun kebelakang ini saya intens dengan terapung. Kembali tadi sudah saya jelaskan, tadi Mbak Nanda kok lahan dia butuh lahan kering ya, kenapa harus terapung? Nah, bawang ini permasalahan di bawang kering tadi, dia butuh air, butuh air yang kadang-kadang petani itu kesulitan untuk penyiraman. Sedangkan di suasana bahan basah, musim hujan dia sudah penyakit. Oke, kita terima telepon dulu nih Bu. Sepertinya ada yang menelpon. Halo, selamat. Halo, Zona Tani. Iya. Dengan siapa di mana? Pagi di. Indah di Ogan Ilir. Dengan Indra. Indah di Ogan Ilir. Silakan Indah. Oh iya. Selamat pagi Bu Susi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi kan berbicara tentang tanaman bawang terapung. Nah, kami selaku orang masyarakat awam ingin mengetahui gimana kriteria untuk jenis bawang yang terapung pasti beda dengan yang ditanam di tanah. Mungkin bisa Ibu jelaskan dari mulai jenis bawang yang seperti apa, terus perlakuan untuk tanam terapung itu seperti apa. Terus mungkin juga untuk dari segi keuntungannya gimana, lebih efisiensi tanam di terapung atau yang ditanam di tanah biasa. Mungkin itu saja Bu Susi. Oke. Baik, terima kasih Indah. Suaranya mungkin agak kurang jelas Bu ya, tapi kita menangkap ya. Sebagai orang awam bagaimana, apakah keuntungannya yang lebih mana yang lebih menarik, apakah memang terapung atau tidak terapung? Mungkin kita sedang membahas juga ya ini ya. Silakan Bu. Jadi gini Mbak Nanda, kita budidaya terapung ini tidak berarti kita menghilangkan untuk yang tidak terapungnya ya, bukan. Tapi Mbak Indah, kita ingin mengoptimalkan lahan ya yang posisinya selalu terapung.
Ya kita tahu organ ilir tadi dari organ ilir ya. Sebagian banyak yang lahan Lembab basah ya. ya. Nah, jadi Mbak Indah kita tidak menghilangkan untuk yang harusnya tidak terapung. Nah, kita ingin optimalkan lahan. Dari hasil-hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata untuk berapa paritas ya, saya sudah melakukan 6 paritas ya, seperti Bima Brebes ya, Pancasona, Bauji ya, Tajuk, Violeta. Ternyata Brebes itu berpotensi untuk dilakukan secara terapung. Jadi kalau dalam deskripsinya pernah di tahun 2022 ya produksinya itu melampaui dari deskripsi produksi untuk Bima Brebes. Kan secara deskripsi dia hanya 9,9 ton. Ternyata estimasi kalau kita lakukan budidaya terapung itu bisa 2 kalinya. Ya, ini kenapa? Kalau kita kembalikan ke sifat bawang merah tadi, walaupun dia dibutuh di lahan kering ya, tapi dia butuh banyak air. Nah, terapung itu ya, kita dengan kondisi terapung, ketersediaan air di dalam media tanam itu berada secara kontinu, Nada. Jadi pada saat kalau kita budidaya itu kan mungkin biasanya penyiraman dilakukan 2 kali ya, pagi dan sore hari. Nah, sementara pada kondisi yang sangat terik, yang panas, terjadinya transpirasi, evaporasi ya dari permukaan media, dari tanaman, itu menyebabkan tanaman kekurangan air. Nah, di kondisi terapung dia tidak kekurangan air. Jadi air akan secara kapiler itu tersedia, secara kontinu dia akan tersedia. Jadi peluangnya itu ada. Jadi sekali lagi Mbak Ida, kita bukan berarti dengan terapung itu budidaya bawang merahnya tidak harus ini. Tapi potensinya ada. Jadi bagi daerah-daerah ya, kita karena di organ ilir ini dan sebagian besar sebagian dari daerah Sumsel yang lahan basah ya, yang seperti daerah Muara Enim, di Muara Belida Laut ya, kami ada desa binaan dulu ya di desa Arisan Musi Timur ya, Arisan Musi. Itu kan tidak ada lahan ya, dan lahan mereka itu sering tergenang sekian bulan ya, tergenang. Nah, kalau itu mereka manfaatkan melakukan budidaya bawang merah ya, kalau tergenang sampai 3 bulan ya, lahan yang semuanya tadi lahan kering tiba-tiba jadi lahan seperti laut ya, mungkin sekitar rumah juga terendam ya, apalagi di tahun lalu semua rumah pun ada yang terendam. Itu tapi untuk yang kan kondisi normal memang mereka karena di daerah pinggiran Sungai Musi ya sering tergenang. Nah, itu kalau mereka manfaatkan untuk melakukan budidaya terapung ya hanya selama 2 bulan ya, termasuk di organ ilir ya Mbak Indah, itu sangat ya lumayan ya, karena bawang hanya berumur 2 bulan sementara airnya mungkin sampai 3 bulan. Nah, hanya saja ya kita harus tetap berusaha bagaimana menyiapkan kebutuhan tumbuh dari si bawang ini ya. Jadi artinya betul-betul kita siapkan media tanam yang betul cocok ya, yang subur, lalu kita lakukan budidaya. Nah, keuntungan lain ya Mbak Indah, kalau dalam seperti saya lakukan di Embung ya, di Universitas Sriwijaya. Di Embung itu ya, mungkin Mbak Nada pernah ngelihat berbagai kondisi embung atau danau siang hari. Ada pergerakan air kan? Iya. Nah, yang media tadi ya, media tanam yang di atas rakit, itu kan bergoyang terus ya. Bergoyang terus ya. Nah, itu sepertinya dengan air yang tersedia ada terus, itu tidak akan merusak ya. Artinya yang kami dapatkan ya selama beberapa kali penelitian ya, ada yang produksinya masih rendah ya. Oleh karena itu kita terus berulang ya, sampai saya inginnya nanti ada betul-betul varietas yang adaptif ya, yang katakanlah bisa tumbuh di dalam kondisi terapung ini dengan baik ya. Seperti itu mungkin Mbak Indah jawaban dari saya. Nah, caranya ini Bu, kita ke teknisnya ini gimana? Apakah memang harus
orang-orang yang memang sudah bergelut di dunia perbawangan atau petani bawang yang memang selama ini, ataukah memang orang-orang awam nih seperti saya nih Bu, tiba-tiba lumayan nih 2 bulan paling tidak untuk konsumsi sendiri, itu bisa nggak Bu? Ya, jadi gini Mbak Indah, Mbak Nada ya, untuk bawang merah itu tidak harus orang yang bergelut di bawang merah. Sumatera Selatan kan nggak banyak ya. Saya pernah nemui satu petani ya di daerah yang berair juga, ibunya rajin ya, dia melakukan budidaya bawang merah itu mudah sekali. Jadi sebenarnya ibu rumah tangga itu bisa melakukan budidaya bawang merah di rumah ya, tidak harus di lahan yang luas. Jadi menggunakan ya bisa polybag, bisa juga bahan-barang bekas yang sifatnya sudah tidak terpakai, sudah terpecah misalnya, itu bisa dipakai, bisa digunakan. Karena relatif bawang ini sangat mudah. Oke, kita coba telepon ini Bu ya. Mungkin mau belajar juga seperti saya. Halo. Halo Bu. Iya, Zana Selamat tadi. pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ani di Palembang. Ani. Iya. Silakan Mbak Ani. Iya. Pagi Bu Susi. Pagi Mbak Ani. Iya. Jadi kami mau nanya nih, dengan kondisi di Palembang kan biasanya dikit daerah perairan. Nah, untuk diterapkan di kota Palembang seperti ini, mungkin ada teknik Cara atau lain, yang bisa kita terapkan untuk tanaman bawang terapung. Mungkin bisa pakai apa? Mungkin bisa dikembangkan untuk di daerah Palembang. Karena daerah Palembang kan daerahnya banyak yang lahan. Biasanya ditanam di tanah biasa. Jadi jarang di daerah terapung kayak itu. Nah ini gimana kalau kita mau menerapkan misalnya? Gimana untuk menerapkannya? Mbak Ani terputus, tapi kami sudah menangkap ya Bu ya. Kita akan menjawab khususnya untuk di daerah Palembang. Mbak Ani, karena Mbak Ani dari Palembang, akan dijawab sama Bu Susi nanti Bu ya. Kita harus iklan dulu ini Bu pemirsa. Kami masih mengundang Anda nanti di segmen terakhir di line telepon 0711311454, tetapi tetaplah bersama kami. Permisi Pak. Siapa bilang kerja di media televisi itu membosankan? Banyak kok momen lucu dan unik di dalamnya. Mana Kak muka ke tadi di layar? Bagus tidak? Bagus tadi tuh. Ya Kak, kakek di layar tuh pasti bagus tuh lah. Apalagi bos kita itu, bagus tuh lah menengok kau tuh. Seperti yang ada di program satu ini, Komedi on Duty. Ada bos, ada apa di situ? Pastinya bisa menghibur dan buat kamu tertawa. Tonton serunya bekerja di dunia pertelevisian di Komedi on Duty setiap hari Senin pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Bangun oi. Astagfirullah, sabar, Pak. Tak hanya memberikan informasi terkini, sebagai media pemersatu bangsa, TVRI Sumatera Selatan juga menjadi media pembelajaran yang berdampak positif bagi tumbuh kembang anak-anak. Mam, aku pengen jajan 1 mangkok saja. Jangan 1 mangkok saja, aku mau juga. Kalau kamu makan di mana saja, ingatlah sampahnya. Kalau kamu makan, ingat sampahnya. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Makasih Bang. Ya, makasih Bang.
pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju segmen Zona Tani pagi hari ini. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711314454. Kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ani tadi ya, Bu Susi. Silakan ini Bu di Palembang. Baik, Mbak Nada. Terima kasih Mbak Ani pertanyaannya. Ya, bagaimana kalau yang di Palembang ya? Palembang sendiri sebenarnya jangankan yang terapung ya, yang tidak terapung pun belum ada produksinya ya untuk bawang merah ya, belum terdata. Nah kita ingin lihat, kita pisahkan pilah dulu ya Mbak Ani, mau untuk skala rumah tangga atau untuk melakukan skala besar ya skala pasar ya, mau budidaya. Jadi dalam skala rumah tangga saya pernah melakukan penelitian Mbak Ani ya. Melakukan penelitian istilahnya bawang merah itu menggunakan tinggi muka air ya, water table di tahun 2017 itu saya udah pakai. Jadi kita melakukan budidaya menggunakan polybag ya, atau juga bisa wadah lain yang sifatnya ada berlobang ya, yang sudah pecah. Nah lalu media tanam tadi yang sudah saya letakkan di dalam satu baskom yang di bawahnya di dalamnya saya isi air. Jadi melihat bagaimana sih tinggi muka air yang katakanlah optimal untuk pertumbuhan dari tanaman bawang merah tadi. Nah ibu-ibu rumah tangga itu yang saya bilang memang tidak banyak ya. Saya pernah nemui satu petani yang seperti itu dan melakukan budidayanya. Bisa juga kalau skala kecil, kalau misalnya ingin mencoba di rumah, ibu bisa buat ada misalnya punya kolam ikan gitu ya? Ya, kolam ikan ya. Nah itu bisa dimanfaatkan ya, melakukan budidaya terapung dengan membuat rakit. Nah di atas medianya itu tetap di atas rakit ya, terapung itu, jadi bukan langsung media tanamnya di ini. Cara rakitnya ya macam-macam ya, bisa memanfaatkan botol bekas ya, bisa menggunakan bambu. Nah kalau ingin skala yang lebih besar lagi ya, katakanlah untuk melakukan budidaya itu. Kalau kita lihat ya aslinya bawang merah itu tumbuh di tempat produksinya ya, saya kunjungi di Brebes itu, kan mereka melakukan budidaya kan di daerah sawah ya, pada saat tidak tanam padi lagi, di pematang, mereka membuat galangan-galangan yang diantaranya itu ada air. Ada air. Jadi seperti itu kalau kita pergi ke Brebes ya, saya kontak dengan petani Brebes itu sejak tahun 2015 ya, tapi sempat saya kunjungi tahun 2022 ya ke sana. Mereka seperti budidayanya. Istilahnya kalau mau yang agak besar ya langsung ke lapangan. Bisa juga ya irigasi parit gitu. Nah, kalau yang skala kecil seperti tadi, kita bisa menggunakan wadah atau tempat atau bahkan membuat kolam buatan ya, bisa juga lakukan seperti itu. Intinya bagaimana kita menyiapkan media tanam bawang merah ini tidak harus istilahnya dalam kondisi yang basah ya, tapi airnya ada terus tersedia, bisa continue, dia butuh dia ada airnya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Yang tadi saya utamanya sudah melakukan ini berapa kali pada musim kemarau ya Mbak Nada ya, yang ingin memanfaatkan daerah-daerah yang berairan. Kalau musim kemarau tuh berkurang tuh kan, tapi masih ada airnya kan. Mereka tidak bisa nanam padi misalnya kan, atau tidak punya lahan, itu bisa melakukan seperti itu. Ya, itu ya Mbak Ani yang di Palembang mungkin seperti itu bisa dilakukan. Ini Bu, keuntungannya, kemudian pemasarannya, ini gimana nih Bu, potensi di Sumatera Selatan terkait bawang merah ini Bu? Ya, jadi kembali ke potensi tadi ya, kita sepertinya Sumatera Selatan ini harus diawali dengan memenuhi kebutuhan mandiri dulu ya, kebutuhan mandiri dulu, karena dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini kan belum semuanya memproduksi. Yang bertahan itu kan ada hanya beberapa daerah. Adapun ada juga yang tahun ini yang produksi, tahun depannya enggak lagi, kan? Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya sangat berpotensi ya, walaupun tidak terapung juga bisa berpotensi pada lahan-lahan yang ya dibutuhkan bawang itu kan tanah yang gembur, bisa ya untuk bawang merah. Jadi
Kalau misalnya seperti Sumatera Barat, mereka sudah surplus ya, Udah mereka settle ya Bu ya. ya, Bahkan mereka sudah mengirim ke mensuplai daerah-daerah. mensuplai daerah lain di sekitarnya ya. Termasuk kita, kita sampai sekarang masih disuplai Dapatnya dari Sumatera dapat Barat. dari Sumatera Barat dan di Solo. Jadi PR terbesar itu adalah bagaimana mandiri dulu ya Bu ya. Ya. Jadi Mungkin mencoba ya Mbak Nada, Oke. tiap daerah. Ya itu tadi kalau kita pergi ke desa-desa yang ada di Sumsel ya, yang belum pernah itu kadang-kadang ya itu pasti saya pengalaman saya sendiri, petaninya menolak untuk kita tawarkan. Mereka sudah biasa dengan mungkin sayur-sayuran seperti timun, misalnya ikan buncis, mereka nggak mau saya tawarkan itu. Walaupun kita ajak kerjasama, kita menyiapkan. Mungkin bagi mereka ya rugi waktu ya, rugi tempat mungkin seperti itu. Ya apa namanya? Kita harus memberi penyuluhan dulu, sosialisasi dulu lah bahwa bawang merah itu bisa kok tumbuh di Sumsel ya, mau di lahan keringnya ataupun kalau terapung. Inilah hasil penelitian kami sudah, artinya saya belum berani ya untuk melepaskan itu karena memang kita harus terus melakukan penelitian ya sampai betul-betul mendapatkan formula yang pas lah gitu ya, betul-betul mendapatkan paritas yang adaptif ya, yang betul-betul toleran di ini. Artinya dari segi pertumbuhan bahkan dari segi produksi dia bisa ya minimal menyamai dalam deskripsinya ya, kemampuan. Seperti Brebes kan dalam deskripsinya di daerah pusat produksi dia hanya 9,9 ton. Nah, kami pernah mendapatkan sampai 2 kalinya. 21,6,5 ton. Jumlah estimasi. Jadi bawang merah besar-besar yang kami mendapatkan itu memang umbinya, maksudnya bisa seperti itu karena dia butuh airnya, kepenuhan kebutuhan airnya terpenuhi. Yang penting itu berarti kalau ditanamnya di musim kemarau airnya tetap terpenuhi. Ya, itu yang paling terpenuhi. mutlak ya Bu ya. Jangan sampai. Tapi karena kalau misalnya di musim penghujan pun hati-hati, banyak virusnya juga gitu ya Bu ya. Iya, sama penyakitnya banyak. Banyak penyakitnya juga. Dan ini sebenarnya enak Bu ya, cuma 2 bulan sebenarnya. Ya, udah panen ya? Cuma 2 bulan. Nah, yang ke terapung tadi, kalau kita tidak ke alam ya, terapung interalam, dengan terapung kita buatan ya, nggak apa-apa di musim hujan. Nggak apa-apa, kita kan airnya tersedia, tapi kita hanya, kita berusaha bagaimana membuat tempat pertumbuhan itu ya tidak langsung kena hujan. langsung. Tapi dia harus tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dia tidak mau ternaung. Bawang merah seperti itu dia harus. Oh, jadi solusinya itu terapung tuh bisa nanam di musim apapun itu ya Bu. Ya, Menariknya kita berusaha, tuh itu. Untuk kalau bisa jadi continue ya. Jadi tidak ada, kita ini kan mengapa mahal, mengapa dia nanti itu kan. Kenapa karena, langka gitu ya ya, langka karena kan kalau penghujan nanti ya itu tadi tidak ada produknya. Cabai atau produk apapun hortikulturanya termasuk bawang. Kalau dia lagi langka kan harganya naik ya, antara supply dan demandnya tidak sesuai ya, supply-nya sedikit, demandnya banyak, orang butuhkan banyak itu. Nah kalau kita terus ada, dan bawang merah itu kalau kita menanam kan menggunakan 1 umbi tuh, nah hasilnya selalu lebih dari 1 umbi, ya bisa sampai 5, 6 bahkan 7, ya minimal 2 umbi, artinya lebih kan dari kalau kita menanam. Kalau bisa 3 kalinya, kalau nanamnya 20 jadinya 60 kan, umbi seperti itu. Pasti menguntungkan selama dia bisa, kita bisa tanam itu. Berarti harapannya ini Bu ya, kita di Sumatera Selatan ini dengan potensi yang ada bisa semakin berkembang, minimal mandiri gitu ya, apalagi nanti bisa mensuplai ke tempat lain. Atau nanti mungkin berarti Bu ke depannya nih ya, pelatihannya dan pengabdiannya tuh bisa untuk minimal bisa memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sendiri gitu ya. Saya aja tertarik ini Bu, bisa memproduksi sendiri, biar kalau misalnya dia langka pada saat musim penghujan nih ada nih di rumah. Harus belajar banyak nih sama Bu Susi, berarti bisa langsung praktek langsung kapan-kapan Bu ya. Sayang sekali soalnya waktu kita udah habis ini Bu ya, ternyata menarik ngobrolin tentang bawang. Karena kebutuhan sangat penting untuk memasak. Si penggemar bawang merah ini sangat senang sekali berbincang tentang bawang merah. Bu Susi sehat selalu ya Bu ya, terus kembangkan ini, mudah-mudahan bisa di Sumatera Selatan bisa terus berkembang dan bisa mandi dengan bawang merah ini. Ya, terima kasih. Bisa memenuhi kebutuhan. Betul. Di Sumatera Selatan khususnya ya. Terima kasih. Pemirsa, ini layar perbincangan kami di Menyongsong Indonesia Maju segmen Zona Tani. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nada Nasya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.